Misi, menghasilkan produk properti yang inovatif, kreatif, berwawasan lingkungan untuk warisan generasi selanjutnya. Tentunya dalam usaha untuk mencapai visi misi ada beberapa tahapan yang akan kami lakukan. Satu, menetapkan strategi program kerja yang terarah dan terencana untuk menghasilkan produk yang terbaik. Kedua, menetapkan strategi operasional yang efektif di semua divisi perusahaan. Ketiga, mengembangkan proyek dengan desain yang inovatif dan berwawasan lingkungan. Keempat, memperkuat tim dan jaringan pemasaran yang kuat dan handal, serta berpengalaman menciptakan penjualan yang menghasilkan pemasukan. Dan kelima, menjalankan pendekatan fleksibel dalam berinvestasi dalam upaya menangkap peluang yang ada dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola dan menjaga siklus modal perusahaan. Saya serahkan kepada Bu Wahyu selaku Direktur untuk slide berikutnya. Terima kasih Pak Dirjen. Tinjauan bisnis perseroan. Perseroan adalah perusahaan publik yang bergerak di bidang pengembangan perumahan dan jasa pemasaran. Sejak didirikan pada tahun 2007, perseroan telah berkembang dengan komitmen yang kuat untuk menyediakan hunian berkualitas dan berkelanjutan bagi masyarakat. Tahun 2023 menunjukkan kinerja keuangan yang solid bagi perseroan. Pendapatan dan laba bersih perusahaan meningkat dibandingkan dengan tahun 2022, mencerminkan efisiensi operasional dan strategi bisnis yang efektif. Walaupun peningkatannya belum sesuai target, perseroan akan terus mengoptimalkan portofolio proyek dan mengendalikan biaya untuk memastikan keuntungan maksimum. Dengan fokus pada kualitas, inovasi, dan kepuasan pelanggan, perseroan terus berupaya untuk menjadi yang terbaik di industri pengembangan perumahan dan jasa pemasaran di Indonesia. Perseroan yakin bahwa dengan kerja keras dan dedikasi dapat mewujudkan visi perusahaan perseroan untuk menyediakan hunian berkualitas bagi masyarakat Indonesia dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Dan beberapa proyek-proyek unggulan perseroan yang sedang kami kembangkan antara lain di area Batam. Proyek di Batam saat ini sedang proses pengembangan perumahan tahap berikutnya. Dan ada satu proyek yang masih dalam progres pembangunan tahap 1, yaitu proyek Winter Giving Garden. Selain perumahan, perseroan juga menyiapkan proyek mid-rise building apartel di area Tiban Batam. Tidak hanya mencakup pengembangan perumahan modern, tetapi juga perseroan mengembangkan properti investasi, yaitu Hotel Diana Baloy yang sedang tahap penyelesaian dan akan beroperasi awal tahun 2025. Untuk lebih menunjang kinerja perseroan, tahun 2024 ini, perseroan akan berpindah kantor pusat ke Winner Tower dengan lokasi yang sangat strategis, yaitu di Jalan Raden Patah, Nagoya, Batam. Area pengembangan selanjutnya adalah daerah Jabodetabek. Perseroan mengambil langkah besar dengan mengembangkan proyek-proyek perumahan dan komersial di wilayah Jabodetabek, mengantisipasi pertumbuhan pesat dan kebutuhan akan hunian yang berkualitas di kawasan metropolitan terbesar di Indonesia. Salah satu proyek yang akan dikembangkan tidak hanya mencakup pengembangan perumahan modern, tetapi juga infrastruktur pendukung seperti fasilitas komersial, rekreasional, yang akan meningkatkan kualitas hidup penghuninya dengan nama proyek yaitu Bogor New City. Sebagai proyek mega kota baru, Bogor New City merupakan langkah maju perseroan dalam menciptakan kota yang terintegrasi dan berkelanjutan di Bogor. Dengan perencanaan yang matang, proyek ini akan menawarkan berbagai jenis hunian dan fasilitas komersial. Selain itu, perseroan juga sedang melakukan penjajakan dengan beberapa pihak untuk pengembangan usaha perseroan di area strategis Jabodetabek sebagai berikut. Mulai dari Kota Tangerang, Serpong, Sentul, Karawang, dan Bekasi. Indikator yang kita dalam melakukan pengembangan ini bisa lihat data di bawah ini bahwa lokasi rumah idaman Gen Z untuk Indonesia saat ini adalah yang paling terbesar sebesar 27% itu adalah di Jabodetabek. Inilah dasar pengembangan kami. Lalu kami lanjutkan prospek bisnis perseroan.
Prospek bisnis perseroan untuk tahun 2023, khususnya di Kota Batam. Sebagai pusat pariwisata dan industri, Batam menawarkan peluang luar biasa bagi perkembangan bisnis properti. Dengan semangat inovasi dan komitmen terhadap keberlanjutan, perseroan bertekad untuk menjadi pemimpin dalam pengembangan perumahan dan manajemen properti di Kota Batam maupun skala nasional. Terlampir data bahwa pertumbuhan ekonomi Batam pada tahun 2023 mencapai 7% yang didorong oleh sektor industri dan pariwisata. Permintaan hunian di Batam terus meningkat, terutama untuk kelas menengah ke atas. Banyak pekerja industri dan ekspatriat yang mencari hunian berkualitas di kawasan yang strategis. Dan saat ini rata-rata harga rumah di Batam meningkat sekitar 4,09% pada tahun 2023. Dengan melihat kondisi ekonomi dan pertumbuhan harga rumah tahun 2023, prospek bisnis perseroan di tahun 2024 dan tahun-tahun berikutnya menjadi semakin menarik dan menjanjikan. Kenaikan harga rumah menunjukkan potensi besar pasar yang kuat dalam industri properti. Ini memberikan kesempatan bagi perseroan untuk mengembangkan dan menjual properti dengan nilai tambah yang lebih tinggi, meningkatkan pendapatan dan profitabilitas. Selain itu, kondisi ekonomi yang stabil atau meningkat dapat mendukung permintaan konsumen untuk memiliki atau berinvestasi dalam properti. Hal ini dapat meningkatkan penjualan unit perumahan atau komersial, serta meningkatkan aktivitas transaksi properti secara keseluruhan. Dengan strategi yang tepat, seperti penggunaan teknologi terkini dalam pemasaran dan pengelolaan properti, serta fokus pada kepuasan pelanggan, perseroan dapat memanfaatkan momentum ini untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan membangun posisi yang kuat di pasar. Strategi usaha perseroan. Perseroan menerapkan berbagai strategi usaha yang dirancang untuk memperkuat posisi perseroan sebagai pemimpin di industri properti Indonesia. Strategi ini mencakup aspek pengembangan proyek, pemasaran, operasional, keuangan, dan berkelanjutan. Berikut merupakan strategi usaha perseroan. Yang pertama, tentang pengembangan proyek. Mengembangkan proyek di berbagai lokasi strategis termasuk Batam, Jabodetabek, Tangerang, Serpong, Sentul, Karawang, Bekasi untuk mengurangi risiko dan menjangkau pasar yang luas. Membangun kawasan terpadu yang menggabungkan hunian, komersial, dan fasilitas rekreasi untuk menciptakan efek tambah bagi penghuni. Mengadopsi desain modern dan teknologi terbaru dalam pembangunan untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan daya tarik proyek. Kemudian langkah strategi yang kedua yaitu pemasaran dan penjualan. Strategi pemasaran terpadu menggunakan kombinasi pemasaran digital dan tradisional untuk menjangkau target audiens yang lebih luas. Ini mencakup SEO, iklan berbayar, media sosial, serta pameran properti. Membangun dan mempertahankan citra merek yang kuat melalui kampanye pemasaran yang efektif dan layanan pelanggan yang mumpuni. Operasional dan manajemen. Pada bidang ini kami akan meningkatkan efisiensi operasional melalui penggunaan teknologi dan praktik manajemen proyek yang terbaik. Mengoptimalkan pengelolaan biaya untuk memastikan margin keuntungan yang sehat dan mengurangi pemborosan. Memastikan setiap proyek memenuhi standar kualitas dan keamanan yang tinggi untuk memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi penghuni. Tidak kalah penting, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dari perseroan menerapkan manajemen risiko yang efektif untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang terkait dengan operasional dan pengembangan proyek. Menjalin kerjasama dengan stakeholder agar dapat memberikan sejumlah manfaat yang krusial bagi proyek. Dukungan dari stakeholder dapat menjadikan sumber daya finansial dan non-finansial yang sangat dibutuhkan. Dengan komunikasi yang baik, potensi konflik dan resistensi dari stakeholder dapat diminimalisir, memungkinkan proyek berjalan lebih lancar dan memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan. Kemudian dari segi keuangan dan investasi, perseroan akan mengelola sumber daya keuangan dengan hati-hati, mencari sumber pendanaan yang optimal untuk mendukung pengembangan proyek-proyek baru.
menjalin kerjasama strategis dengan pemilik lahan dan mitra bisnis untuk memperluas portofolio properti, menerapkan manajemen risiko yang efektif untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang terkait dengan operasional dan pengembangan proyek, menghadiri event atau pameran tentang teknologi bidang properti, memberikan berbagai keuntungan yang signifikan bagi perseroan dalam industri ini. Selain memperkaya dalam bidang desain, juga sarana yang ideal untuk membangun jaringan dengan profesional lain di bidang properti dan teknologi, dan dapat bertemu dengan calon mitra bisnis dan kolaborator potensial sehingga membuka peluang kerjasama yang dapat memperkuat posisi perseroan. Selain itu, perseroan juga akan mengembangkan sumber daya manusia, menyediakan pelatihan dan program pengembangan bagi karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, inklusif, produktif, dan memotivasi karyawan dan meningkatkan kinerja perusahaan, menyediakan berbagai manfaat dan program kesejahteraan untuk memastikan karyawan merasa dihargai dan termotivasi. Dengan strategi ini, perseroan berkomitmen untuk terus bertumbuh dan berkembang, memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, dan mencapai tujuan jangka panjang sebagai pemimpin industri properti di Indonesia. Demikian kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Bapak Yuyun. Terima kasih Bu Wahyu. Selanjutnya untuk pemaparan kinerja keuangan perseroan dari Pak Mahfud bisa lanjutkan. Ya, terima kasih Pak Yusmin. Ya, saya ingin memaparkan kisah singkat dari keuangan perseroan tahun 2023. Total aset perseroan itu berada di senilai 454,8 miliar rupiah pada tahun 2023, di mana meningkat sebesar 8,48% dari tahun sebelumnya. Total liabilitas 2023 senilai 96 miliar, meningkat 5,19% dari tahun sebelumnya. Dan untuk total ekuitas kita berada senilai 358,8 miliar, yang mana meningkat 9,3% dari tahun 2022. Pendapatan juga meningkat sebanyak 1,13% dari tahun sebelumnya, menjadi senilai 35,6 miliar. Dari laba usaha senilai 8M, meningkat 44,98% dari tahun sebelumnya. Dan laba kotor untuk tahun 2023 adalah sebesar 15,25 miliar, meningkat 4,58% dari tahun sebelumnya. Secara laporan keuangan, aset lancar perseroan menurun 6,3% dari tahun sebelumnya. Penurunan tersebut didasari oleh penurunan piutang lancar dan persediaan atas peningkatan penjualan. Dari sisi aset tidak lancar itu meningkat sebanyak 33,6% ke 207 miliar. Peningkatan tersebut didasari atas peningkatan piutang usaha tidak lancar atas mekanisme yang dilakukan secara tunai bertahap, dan juga peningkatan properti investasi atas revaluasi yang dilakukan pada tahun 2023. Secara liabilitas jangka pendek pada tahun 2023 senilai 82,4 miliar, meningkat 7,3% dari tahun sebelumnya. Dan peningkatan terjadi pada pinjaman jangka pendek dan uang muka penjualan dari pemasaran proyek. Secara liabilitas jangka panjang menurun atas pembayaran pinjaman bank dan liabilitas jangka panjang lainnya. Dan dari sisi ekuitas meningkat 9,3% senilai menjadi nilai 358,8 miliar.
yang didasari peningkatan tersebut atas laba perseroan 2023 yang meningkat serta exercise warrant oleh masyarakat. Dari sisi laporan laba rugi, seperti sebelumnya telah saya infokan, pendapatan meningkat menjadi 35,6 miliar, meningkat 1,13%. Laba usaha juga meningkat 44,98%, di mana peningkatan tersebut didasari oleh efektivitas dan efisiensi yang dilakukan oleh perseroan. Dan secara ya saya ulangi, secara laba neto adalah sebesar 30,8 miliar, di mana meningkat sebesar 553%, di mana peningkatan tersebut didasari atas selisih revaluasi properti investasi. Untuk laporan kas perseroan, kas operasional meningkat menjadi 120,59%, yang mana sebelumnya adalah positif 42 miliar menjadi negatif 42 miliar menjadi positif 8,7 miliar. Atas peningkatan ini dipengaruhi oleh penurunan pembayaran pada masuk. Sedangkan dari kas investasi menurun 88,6%, karena pada tahun 2023 tidak ada penambahan aset tetap maupun land bank perseroan. Dari kas neto dari pendanaan juga menurun 99,32%, karena pada tahun 2022 terdapat penambahan modal melalui IPO, sedangkan di 2023 tidak ada aktivitas untuk penambahan modal. Sekian dari saya kembalikan kepada Bapak Yusuf. Terima kasih Pak Mahfud. Hari ini telah kami paparkan secara keseluruhan dari kinerja perusahaan PT Wina Nusantara Jaya Tbk, dan saya mewakili perusahaan mengucapkan terima kasih banyak kepada para pemegang saham. Sekian, terima kasih.